Muiz, luar biasa Pak Muiz. Ya, bagaimana Ibu Marlina? Iya, mohon maaf Bapak Ibu, Ibu narasumber kita masih belum bisa dihubungi karena memang keadaan cuaca di tempat kita sedang tidak bagus ya Bapak Ibu. Jadi kita berdiskusi dulu di sini, mungkin bisa sharing-sharing. Izin menyapa, tadi ada Ibu Juriba. Halo Ibu. Kemudian rekan-rekan guru penggerak Angkatan 6, Angkatan 8, Angkatan 9, Kabupaten Lingga yang hadir pada hari ini. Halo. Ya, salam kenal untuk seluruh Bapak Ibu di luar daerah. Salam kenal dari kami, Kombel SDN 009 Singkep. Semoga kita bisa bertemu lagi pada kegiatan-kegiatan berikutnya ya Bapak Ibu. Baik, seperti yang disampaikan oleh Ibu Marlina tadi, jika Bapak Ibu ada yang mau berdiskusi, kita persilahkan dulu. Baik, sebentar, maaf. Baik, Bapak Ibu, barusan kami menerima kabar dari Ibu em, narasumber kami bahwa laptop beliau error. Jadi saya akan izin share screen, nanti akan dipandu oleh Ibu Desmita. Apakah Ibu Desmita sudah masuk, Ibu? Mungkin nanti menggunakan HP ya, kita tunggu sambil saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Ibu Marlina minta tolong Ibu Desmita dibuka mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Maaf Bapak Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Bapak Ibu. Ya, Tiba-tiba laptopnya error ini. Jadi terpaksa screen-nya dari sana. Baiklah kita lanjutkan selanjutnya. Fitur-fitur ini kita kan sudah kenal. Yang ini kembali yang ke fitur. Fitur yang ada di PMM. Ke atas lagi Bu. sorry. Nah, fitur yang di PMM. Fitur atas. Oh, Ini Bu. Iya, Oh, iya, iya, iya. ya. Oke. Kita itu termasuk ke dalam fitur pelatihan mandiri. Selain fitur pelatihan mandiri itu ada lagi fitur komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS,
dan pengelolaan kinerja. Jadi karena ada lagi yang namanya fitur pengelolaan kinerja ini, di situ dituntut bagaimana kita ini perencanaan RHK kita supaya di sana ada banyak pelatihan, pengembangan kompetensi kita bagaimana. Salah satunya yaitu dengan Kombel. Jadi Kombel yang dibentuk ini sangat banyak manfaatnya sekali, karena kalau dilihat daripada setiap pengembangan kompetensi itu yang lebih diprioritaskan di sana adalah fungsi daripada Kombel itu. Jadi dengan adanya pelatihan webinar, sebenarnya saya kalau dalam webinar ini agak kurang, saya itu sebenarnya lebih suka apabila kita langsung luring. Jadi hasil kerjanya itu nampak, apa yang kita maunya itu sebenarnya saya suka. Kalau webinar ini kadang kita harap maklum lah, ya kan ya, Bapak Ibu ya. Jadi mari kita balik lagi. Kalau LMS itu juga mungkin itu salah satu. Nah, di sini kami masuk ke dalam sini. Salah satunya gunanya untuk kami sebagai penelaah, ya alhamdulillah untuk kegiatan ini di dalam PMM ini saya juga adalah salah satu. Atau untuk Kepri Kepulauan Riau kami hanya berdua sebagai penelaah. Jadi aksi nyata Ibu Bapak Ibu itu akan ditelaah oleh kami, tapi sampai sekarang untuk daerah kita saya belum berjumpa satupun yang namanya dari Kepri. Semua dari sebelah sana. Nah, kita lanjut, Bu. Next. Nah, ini dari yang kita lanjut selanjutnya. Adapun dampak positif dari pelatihan mandiri ini adalah selain meningkatkan kompetensi guru secara individu, tentunya juga dapat berimplikasi terhadap capaian indikator pengalaman pelatihan tenaga pendidik dalam platform rapor pendidikan. Jadi apa yang kita buat di sini, semua itu nanti bisa terimplikasi ke dalam rapor pendidikan kita. Karena dalam rapor pendidikan itu, kita juga diarahkan kalau misalnya kita agak kurang atau sedang atau apalagi merah gitu, nanti kita akan diarahkan untuk bisa mengikuti pelatihan mandiri yang mana. Jadi itu untuk mengembangkan, meningkatkan kompetensi kita guru. Macam mana nanti misalnya di dalam kita bermasalah di dalam metode mengajar. Jadi kita bisa belajar, memperbaiki sehingga anak-anak kita merasa waktu belajarnya itu lebih bermanfaat, bermakna. Nah, kita kan namanya belajar. Ya. Nah, kita lanjut yang membuat kita penasaran dari yang tadi ini, dari yang saya cakap tadi itu, yang membuat kita penasaran adalah bagaimana agar aksi nyata yang kita lakukan setelah rangkaian tahapan penyelesaian modul dari tiap topik pelatihan mandiri ini dapat lulus validasi dari Kemendikbud. Yang muaranya tentu berbuah kepada sertifikat. Nah, sertifikat ini pengaruhnya sekarang sudah besar nih. Nah, di sini saya akan mencoba untuk berbagi triknya. Trik yang saya bagikan ini adalah memang pengalaman saya ya, bukan kode etik daripada penelaah, tapi ini memang pengalaman saya sendiri. Yang awalnya saya tidak mau, tapi akhirnya kada ada motivasi. Jadi pokoknya di sini adalah kita itu mempunyai motivasi. Kalau kita tidak termotivasi, diri kita tidak termotivasi untuk maju, tidak akan jadi. Jadi itulah kuncinya Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu ini semuanya adalah orang-orang hebat. Lanjut Ibu Nora. Nah, nih. Langkah pertama adalah pilih topik yang mau dipelajari. Buka modulnya, pelajari satu persatu, tonton videonya. Kalau ada materi yang dianggap penting, screenshotkan. Nah, jadi itu kalau saya, kalau awal-awalnya sebelum ada muncul motivasi tadi, videonya saya selalu skip.
Nah, itu tahun 2022. Saya skip itu video. Tapi karena lama-kelamaan merasa itu ada bermanfaat untuk diri saya dan untuk anak didik saya, akhirnya saya selesaikan itu semua. Di 2023, saya mulai. Sehingga di dalam 1 tahun itu, saya bisa menyelesaikan lebih kurang 30 topik tadi itu. Kalau dapat kita mempunyai ekspektasi macam mana supaya dalam 1 tahun itu kita ya minimalnya 1 bulan 1 ya kita dapat menyelesaikan 1 bulan 1 topik. Langkah selanjutnya, pilih aksi nyata yang paling Anda sukai dan kuasai. Nah itu setelah kita belajar modul, ada post-testnya. Nah nanti ada pilihan aksi nyata itu. Kita lihat mana aksi nyata yang paling kita sukai dan kita kuasai. Itu kuncinya. Kalau kita tidak sukai, mungkin waktu buatnya nanti kita minta tolong orang atau buatnya asal-asalan. Nah, jadi pilihlah aksi nyata yang kita sukai dan kita kuasai. Itu langkah kedua. Langkah selanjutnya, aksi nyata tidak mengandung kemiripan, plagiat. Maksudnya kan Bapak Ibu semuanya kan ngerti masalah plagiat, kita tidak meniru. Tapi aksi nyata itu dapat dilakukan secara kolaborasi dengan guru lain agar saling mengoreksi. Jadi tidak semua aksi nyata itu harus kita kerjakan sendiri, tapi ada beberapa aksi nyata yang bisa kita kerjakan sama-sama. Nah, contohnya ada tuh yang bullying. Bullying ini kan aksi nyatanya kita disuruh sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi itu kita bisa sama-sama pas ada materinya. Siapa yang menyampaikan pertama, yang kedua siapa, yang ketiga siapa. Minimalnya kita berkolaborasi 5 orang. Jadi bukan semuanya harus sendiri, tapi ada topik-topik yang bisa kita gunakan, kita kerjakan berkolaborasi bersama-sama dengan kawan. Selanjutnya, baca panduan rincian aksi nyata yang Anda pilih dengan teliti. Ikuti langkah-langkahnya. Inilah sebenarnya kunci. Untuk bisa, kalau saya alhamdulillah dengan kunci ini, saya alhamdulillah di tahun 2023 tidak ada untuk memperbaiki aksi nyata itu. Ada beberapa yang disuruh dia memperbaiki, tapi karena saya sudah mengerjakan itu memang sudah ada di sananya, foto kegiatannya ada, fotonya tidak buram, umpan baliknya ada, apakah itu umpan baliknya dari siswa atau dari rekan sejawat. Saya ajukan banding, karena memang apa yang dituntutnya di dalam itu sesuai panduan memang sudah ada di dalam situ. Nah, jadi kuncinya inilah kuncinya kita mengerjakan aksi nyata. Ikuti panduan. Nah, cuma itu aja. Nah, kalau kita sudah ikuti panduan, apa yang dimintanya, kita kerjakan, kita sediakan, insya Allah kami penelaah akan tetap meluluskan. Nah, tapi asal sesuai dengan panduan. Kadang panduannya lain, yang dimasukkan lain. Nah, inilah kadang. Malam tadi saya menelaah, wah yang diminta ini, yang dikeluarkan ini. Saya ketawa sendiri. Aduh, yang diminta topik 1, yang dimasukkan topik 2. Nah, kan lucu. Nah, tak tahulah itu macam mana prosesnya. Yang penting kuncinya di sini Bapak Ibu, baca panduan, ikuti isi panduan, petunjuk daripada panduan itu. Tidak ada lain lagi. Kalau kita sudah mengikuti panduannya itu, insya Allah lah kami sebagai penelaah akan tetap meluluskan. Tidak ada alasan kami penelaah untuk tidak meluluskan. Karena sudah sesuai dengan panduan.
Ya Bapak Ibu nih. Jadi inilah kuncinya Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Apa yang disuruh di dalam panduan itu. Selanjutnya kita sinkronkan topik pelatihan mandiri, judul aksi nyata kita, isi laporan kita. Kita sinkronkan ya. Tak mungkin kita pilih ini, topiknya topik lain. Pasti udah sinkron. Kalau kita pilih ini, pasti topiknya di atas. Judul aksi nyata kita ini. Biasanya di dalam satu topik itu ada 2 atau 3 aksi nyata ini yang ada pilihan. Kita pilih salah satu. Tidak akan lari dia daripada topik yang kita kerjakan itu. Tapi mungkin bisa jadi kalau misalnya lari ini jadi isi laporan kita itu awalnya laporan yang kita buat ya halaman pertama, slide pertamanya kita buatlah identitas kita, judul aksi nyata kita, gambaran materinya, gambaran aja. Tidak sampai seluruh materi itu kita kemukakan di situ. Terus apa yang dimintanya lagi? RPP atau kegiatan atau umpan balik. Nah, kita kerjakan semua isi laporan itu. Dan jangan lupa waktu kita mau umpan balik itu yang diminta itu kertas di grup. Jadi yang dituntut itu bukan kita yang kita share di grup, kita minta orang lain untuk memberi komen terhadap aksi nyata kita. Jadi umpan balik itu yang dituntut adalah umpan balik dari sasaran aksi nyata kita. Apakah sasaran aksi nyata kita itu rekan sejawat atau peserta didik kita? Nah, ingat Bapak Ibu, ini sudah banyak nih kesalahan nih yang selalu kami jumpai nih. Yang diminta di sana udah jelas-jelas ditulisnya umpan balik dari peserta didik. Yang dimasukkannya umpan balik dari rekan sejawat. Nah, itu udah sangat fatal sekali tuh kesalahannya itu. Jadi kan tidak sesuai dengan panduan. Nah, itu kuncinya kembali lagi tadi. Ikuti panduan sebaik-baiknya. Kalau sudah tidak ikuti panduan, satu aja salah, mau tak mau, apalagi sekarang ini para penelaah itu sudah banyak saingan, karena banyak aksi nyata yang dijual-jual sekarang itu, jadi para penelaah sekarang sudah makin teliti. Ingat Bapak Ibu. Jadi kuncinya itulah tadi. Kerjakan aksi nyata sesuai dengan panduan. Bisa kita berkolaborasi dengan rekan sejawat ada di beberapa topik. Jadi tidak semua. Yang bisa membedakan nanti antara kita dengan kawan kita yang berkolaborasi itu di langkah nomor 6. Isi deskripsi dan refleksi harus dengan kalimat sendiri, dengan jelas. Nah, tuh. Jadi Bapak Ibu ya, itu yang harus diingat. Kita bisa berkolaborasi, tapi harus berbeda di isi deskripsi dan refleksi. Kalau lainnya semuanya sama, sekarang mata penelaah ini udah makin jeli. Jadi tak bisa lagi Bapak Ibu, semua ditengok, semua dilihat. Jadi harus ikuti semua panduannya itu secara teliti. Setelah kita mengisi deskripsi dan refleksi tadi, unggah dokumentasi atau bukti nyata yang dilakukan sesuai format dokumen yang ditentukan dan upayakan sinyal internet yang kuat. Formatnya itu bisa berupa PDF, bisa berupa video. Kebanyakan sekarang ini sudah berupa PDF, video juga boleh. Jadi untuk PDF itu maksimalnya 10 MB. Untuk video
maksimalnya 50 NB. Next, Ibu. Oh, oke. Ini slide yang terakhir ya, Ibu. Iya, Bu Mita, slide yang terakhir. Oh, Sepertinya. itulah tadi itu saya yang betul. Saya masih ada contoh-contohnya sebenarnya lagi di slide saya nih. Oke, kita lanjut. Nanti kita anukan saja. Kita lanjut untuk langkah selanjutnya adalah lakukan aksi nyata itu dengan to the point. Jadi di dalam laporan kita itu, kita isi buat laporan itu tidak bertele-tele. Kita buat judul, identitas, tema topik kita, terus buatlah materinya itu gambaran dan yang paling dipentingkan daripada topik itu. Jadi tidak semua materi itu kita buatkan di aksi nyata kita. Kita ambil yang pentingnya yang menjurus kepada tema topik yang kita pilih. Nah, itu saja untuk isi laporan. Selanjutnya, aksi nyata yang dibuat memenuhi semua butir yang diminta dari panduan pembuatan aksi nyata. Ini yang saya bilang tadi. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan panduan. Nah, ini contohnya. Dalam topik perencanaan pembelajaran, diminta modul atau RPP. Kalau kita kan belum pakai modul. Kalau kami ini di sekolah belum pakai modul, jadi RPP. Dokumentasi kegiatan, dan umpan balik. Nah, itu jangan dilupakan. Dokumentasinya ada, umpan baliknya ada, modulnya tidak ada, atau RPP-nya tidak ada. Nah, itu tidak bisa itu. Tidak bisa diluluskan. Belum bisa lulus lagi. Karena ada salah satu daripada panduan itu yang tidak disajikan di dalam laporan. Jadi, pastikan apa yang diminta atau ketiga komponen tersebut ada. Apakah umpan balik itu dari peserta didik atau rekan sejawat. Nah, ini perlu kita telaah lagi betul-betul. Yang dimintanya itu umpan balik dari siapa? Apakah peserta didik atau dari rekan sejawat. Selanjutnya, isi laporan adalah dokumentasi praktek baik, bukan materi yang secara keseluruhan itu dari topik mandiri yang diuraikan kembali. Yang kita ambil yang penting dan sesuai dengan judul yang kita ambil tadi. Jadi tidak semuanya. Terus Bapak Ibu yang terakhir, nih mungkin bagi kita yang malas atau yang tak mau buka-buka yang lain, buka Google, cari-cari yang lain. Aksi nyata itu bukanlah membuat rangkuman modul seindah mungkin. Nah, kadang kan yang menggunakan Canva, PPT, atau yang lainnya. Namun, yang terpenting adalah memenuhi setiap butir panduan aksi nyata, meskipun sederhana. Nah, ini yang perlu saya tekankan lagi. Setelah kita buat sesuai dengan isi panduan, laporan itu kita sajikan bukan hanya dengan Canva, karena mungkin yang malas buka Canva, atau yang tidak mau apa itu Canva, atau membuatnya dengan PTT. Tapi yang ini, laporan ini yang paling penting adalah memenuhi semua butir panduan. Ada itu contoh salah satu daripada kawan kami, kawan grup di luar sana. Aksi nyata yang dibuatnya itu hanya berupa tulisan tangan, diinsertkannya foto, itu tidak apa-apa. Atau buatnya hanya di Word aja, tidak apa-apa. Yang penting semuanya yang diminta di panduan itu ada. Kan ada yang bilang
saya tidak tahu kampah, saya tidak tahu buat PPT, itu bukan alasan untuk kita bisa maju, bukan alasan juga bagi kami penelaah untuk tidak meluluskan orang tu. Mentang, ya orang tu buatnya pakai tulisan biasa atau diketiknya biasa, tidak cantik, tak salah luluskan. Tidak ada itu bagi penelaah. Yang penting isinya. Ya Bapak Ibu ya, yang penting isinya. Itu yang perlu saya ingatkan. Jadi benang merahnya adalah ikuti panduan, buat isi laporan jangan bertele-tele. Jadi buatnya pun tidak mesti sebagus-bagusnya, yang penting sesuai dengan panduan. Itulah kuncinya. Saya cuma mau melihat ada panduan, beberapa panduan topik, cuma saya tidak dapat misalnya di sini karena waktu belum saya kirimkan kepada Ibu Nora yang ini. Contohnya ini, mungkin saya bacakan saja. Kita ini di dalam sekolah itu kan ada yang bermasalah literasi numerasi. Contoh yang ada saya buat ini numerasi. Topik tentang numerasi meningkatkan kompetensi murid. Di sana panduannya, pertama, petakanlah kemampuan dan kebutuhan numerasi peserta didik Anda. Kita kan sebelum ini kita belajar dulu yang namanya numerasi itu apa. Jadi kita buat. Disarankan untuk berkonsultasi atau berdiskusi dengan rekan guru lainnya untuk mengetahui kemampuan numerasi yang menjadi fokus di tingkat satuan pendidikan. Rancanglah pembelajaran yang melibatkan kegiatan penguatan numerasi sesuai materi mata pelajaran yang diampu. Itu kita lihat. Yang dimintanya, unggahlah bukti dalam satu dokumen yang berisi rencana pembelajaran yang sudah dirancang, yaitu berupa RPP kita. Mungkin kalau macam saya kelas 6, kita ambil yang kelas 6, saya ambil yang kelas 6. Rencana pembelajaran. Terus, ini mintanya lagi, dokumentasikan kegiatan pembelajaran dalam bentuk foto. Sesuai dengan kelas, materi di kelas 6, waktu kegiatan itu jangan lupa difoto. Dokumentasi kegiatannya harus difoto. Terus, dokumen umpan balik yang diminta di sini adalah dari peserta didik. Jadi, bukan dari guru. Itu salah satu topik numerasi meningkatkan kompetensi murid. Kita ikuti si panduannya ini, kita buat. Waktu anak-anak berkegiatan numerasi tadi kita fotokan. Itu juga kalau dokumentasi kegiatan, kalau dapat fotonya itu jangan blur. Karena nanti pun penelaah ini dia sudah teliti, kalau blur-blur, kan meragukan. HP-HP kita sekarang nih Android kan udah canggih-canggih semua nih Bu. Foto-fotonya udah cantik-cantik semua. Gak mungkin lagi sampai blur-blur gitu kan. Jadi usahakan jangan sampai fotonya, dokumentasi kegiatan itu sampai blur. Karena itu menimbulkan pemikiran yang lain jadinya. Ini foto blur, foto betul apa tidak kan? Selanjutnya, dokumentasi umpan balik, boleh kita foto, tulisan tangan anak, juga boleh kita buat di Google Form. Itu juga boleh. Fotokan anaknya, yang memberi umpan balik juga boleh. Yang penting di situ ada tulisannya. Saya banyak lagi contoh panduan-panduannya itu, cuma tidak. Yang kebetulan saya malam tadi ketawa sendiri, yang diminta di sini dokumentasi pembelajaran selama 1 minggu di transisi PAUD SD2. Dia buatnya pembelajaran yang 1-2 hari. Itu kan yang transisi PAUD 1. Kan jadinya salah masuk. Tidak ada. Yang diminta di situ dokumentasi Anda berdiskusi.
yang ada foto siswa. Itu yang tak bisa. Itu contohnya Bapak Ibu. Banyak lagi nih contoh-contoh yang mungkin kurang diperhatikan betul-betul. Jadinya itu kembalilah tadi. Kuncinya adalah ikuti panduannya itu secara teliti. Jangan menyimpang-nyimpang, buat semampunya, jangan dipaksakan. Kalau kita tidak bisa kampa, kita paksakan, itu kan berbahaya jadinya. Untuk materi ini mungkin sekian dulu dari saya. Cuma di sini sebelum saya akhiri, saya sedikit juga berbagi informasi tentang kegiatan kita ini kan secara online ya Bu ya. Kalau secara online sudah masuk laporannya itu ke Kemendikbud. Kalau kita melakukan kegiatan secara offline, nanti ada alamatnya itu kita buat laporan. Laporan itu tetap. Walaupun kita membuat secara luring, laporan kegiatan komunitas kita ini tetap bisa masuk di Kemendikbud. Kita buat laporannya itu. Ini fotonya pun tak bisa saya balik ini. Nantilah saya anukan ya Bu ya link untuk buat laporan ini. Itu ada sedikit linknya itu untuk bisa kita laporkan kegiatannya secara luring. Karena kalau saya orangnya tipenya itu biar langsung. Kalau yang macam gini tak nampak hasilnya Bu. Tapi kalau kita buat secara luring, tetap bisa diakui di Kemendikbud. Kita buat laporannya, ada alamatnya itu ringkas kemendikbud.go.id DKP Kepri. Nanti mudah-mudahan nanti saya kirimkan. Itu satu titik pesan saya. Yang kedua tentang IGI Kabupaten Ningga. Saya harapkan ibu-ibu yang berasal dari Kabupaten Ningga supaya dapat mendaftar di IGI Kabupaten Ningga. Karena ini juga adalah salah satu organisasi resmi yang memang dimanapun sudah diakui karena sudah ada badan hukumnya. Untuk mendaftar di IGI Kabupaten Ningga, buka saja IGI online. Karena untuk sekarang ini mungkin dalam minggu ini kami IGI Kabupaten Ningga juga akan mengadakan rapat dan juga akan ada mengadakan kegiatan khusus untuk IGI Kabupaten Ningga. Daripada kita ikut-ikut pelatihan yang di luar-luar sana yang kita belum tahu kejelasannya, baik kita ikut ke IGI Kabupaten kita ini, Kabupaten Ningga. Jadi untuk terakhir hanya dua itu titik pesan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memberi respon terhadap yang saya berikan tadi. Untuk yang pertama ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Pemaparan materinya sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Desmita. Sehat selalu, sukses selalu untuk Ibu. Amin. Baik, kita lanjutkan saja Ibu kepada sesi tanya jawab ya Ibu ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan bisa dengan raise hand atau mengetiknya di kolom komentar. Ini sudah ada nih yang raise hand Ibu. Kami persilakan kepada yang pertama Ibu Siti Nurbaidah. Silakan Ibu Siti. Yang udah raise hand ada Ibu Siti Nurbaidah, Ibu Neliana, dan Ibu Yuslina yang terbaca. Yang pertama kepada Ibu Siti Nurbaidah dulu, silakan Ibu.
Silakan untuk membuka mikrofonnya Ibu Siti Nurmaidah. Ada Ibu Siti? Baik, bisa kalau Ibu Sitinya mungkin belum terdengar. Halo, Ya, halo, halo ya. Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam SD warahmatullahi Negeri 012 Singkep. Maaf tadi Bu Nora lagi di mute tadi kan. Nah, pertanyaan saya buat Ibu Dewes kita, ini sharing-sharing aja ya Bu Dewes. Ya, Ibu Titi. Ini alhamdulillah udah 7 sertifikat Bu. Oke, Yang mau alhamdulillah. yang mau masuk aksi nyata semangat dulu 3 itu udah lolos validasi Bu dari 2023 kok tak salah saya akhir-akhir tahun, tapi sampai sekarang itu sertifikatnya belum terbit. Itu bagaimana Bu? Menunggu aja atau bagaimana Ibu? Kita kasih saja Bu. Oke, Bu moderator, saya jawab aja langsung ya Bu. Iya, silakan langsung saja Ibu Mita. Izin. Kalau yang semangat guru 3 itu memang ya Bu. Yang saya sendiri juga masih menunggu. Sudah dimasukkan ke pusat bantuan, jawabannya masih menunggu. Itu sistem Ibu. Karena semua semangat guru 3 itu umumnya sudah divalidasi, tapi sertifikatnya yang nyangkut. Nah, jadi kita menunggulah jadinya. Ya itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mita. Berarti tinggal menunggu ya Ibu Mita ya, sistem ya. Iya, Karena iya. sistem. Oke, baik begitu Ibu Titi. Kita tunggu saja Bu Titi ya, mudah-mudahan segera sertifikatnya keluar. Iya. Terima kasih kepada Ibu Titi. Kita lanjutkan kepada yang resen yang kedua, Ibu Neliana Yusnita. Silakan Ibu Neliana. Ibu Neliana Yusnita. Dari mana ini Bu? Silakan mikrofonnya dibuka Ibu. Ibu Neliana Yusnita. Ada Ibu? Baik, mungkin nanti kita lanjutkan dulu ke Ibu Yuslina. Ibu Yuslina, silakan Ibu Yuslina. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Yuslina, kami persilakan. Bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan untuk resen. Ini siapa yang duluan ini? Ibu Yuslina atau Ibu Neliana ada Bu? Silakan mic-nya dibuka. Baik, ada masuk lagi Ibu Rita. Mungkin kita ke Ibu Rita dulu nih. Silakan Ibu Rita. Ibu Marlina mungkin mikrofonnya apakah masih di all mute ya? Oke, Assalamualaikum Ibu. Oke, bisa. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Dewes. Iya, Terima selamat siang kasih Ibu Bu Rita. Nora. Terima kasih Bu Nora atas kesempatannya. Yang pertama pertanyaan saya Bu Dewes, saya langsung aja Bu Dewes ya. Iya, langsung aja. Untuk aksi nyata itu tadi kan Ibu bilang boleh kolaborasi ya Bu. Jadi Iya. pertanyaan saya, apa boleh dimasukkan di dalam aksi nyata itu nama 5 orang yang berkolaborasi tadi Bu, narasumbernya, atau hanya satu per individu tapi dokumennya sama atau bagaimana Bu? Terus yang kedua, Iya. untuk dokumennya itu berarti tidak boleh sama karena tadi kan ada kata Ibu tidak boleh meniru atau tidak boleh. Nah, berarti nanti per orangnya apa harus dokumennya masing-masing begitu Bu. Terus pertanyaan saya ketiga, pada panduan kan ada sasaran. Nah, sasaran Iya. itu ada rekan guru. Contohnya Ibu ya, yang pertama rekan guru atau orang tua siswa. Itu apa Iya. boleh kita pilih sasarannya salah satu saja Bu? Hanya itu Bu, terima kasih. Oke. Boleh Bu moderator langsung.
Baik, langsung saja Ibu Mita. Oke. Untuk yang masih nyata tadi yang berkolaborasi, di halaman depan itu kita tulis identitas kita tulis di bawahnya itu lagi berkolaborasi, siapa nama-nama gurunya. Nah, terus masuk ke dalam materinya itu, ya materinya sama kan? Waktu di dalam dokumentasi foto, itu baru nampak kita masing-masing. Itu yang membedakan. Waktu mengunggahnya, yang membedakannya ada lagi di deskripsi dan refleksi. Jadi jangan lupa di halaman pertama itu identitas kita itu kolaborasi dengan guru Nini tulis berapa orang, 5 orang tadi. Jadi itu harus ditulis. Jadi penelaah tahu ini dikerjakan berkolaborasi. Jadi nanti penelaah melihat isi refleksi deskripsinya. Di situ harus beda. Ingat. Jadi jangan sama juga mentang-mentang kolaborasi semua jadinya sama. Jadi tidak boleh. Ikuti sesuai panduannya itu. Yang selanjutnya, ya materinya tadi juga ya Bu ya sudah. Yang ketiga tadi apa Bu? Ibu Rita, bisa tolong diulangi lagi yang ketiga tadi pertanyaannya. Mic-nya belum dihidupkan Ibu Rita. Jadi tadi, Ya. oke. Yang ketiga Ibu, kan ada pada panduan itu ada sasaran dalam Oh kurung iya rekan iya. guru, Oke. orang tua siswa. Apakah boleh salah satu saja yang kita pilih, misalnya rekan guru saja tanpa orang tua gitu Bu? Iya. Itu boleh Ibu. Boleh Bu Kalau ya? untuk untuk umpan balik, kalau di dalam kurungnya itu ada, berarti kan kita ada pilihan. Ya. Apakah dari siswa, orang tua, atau orang tua, atau dari rekan sejawat. Ya. Boleh. Pokoknya Berarti kita ikuti aja Bu permintaannya. Ya berarti tidak harus semua misalnya. Iya, tidak harus semua. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Rita, sudah cukup jelas ya Ibu Rita. Makasih untuk Bu Nora umpan ya, balik. alhamdulillah. Bisa salah satunya dari murid atau dari sesuai panduan intinya ya Ibu Desmita ya. Iya, itu bedakannya intinya. pada refleksi deskripsi yang kita isi begitu ya. Iya. Jelas sekali. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu, kami persilahkan. Dan saya informasikan untuk link absensi akan kami kirimkan di akhir nanti kegiatan webinar kita. Jika masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan, atau ini apakah ada di kolom chat ya? Ini karena kita cuaca kita nih Bu Mita, cuacanya sudah mendung. Ini ada pertanyaan Bu Mita di kolom chat dari Ibu Nur Patar Sidik. Izin bertanya, saya pernah buat aksi nyata, revisi sampai 5 kali belum lolos. Keterangan jangan terburu. Logikanya 4 kali pengajuan kok keterangannya jangan terburu-buru. Apakah saya boleh banding? Oke, silakan Ibu Mita langsung saja. Langsung oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kembali lagi kepada panduan kita. Kalau kita sudah mengikuti panduan secara semuanya itu, tidak ada yang ketinggalan, sudah yakin itu tidak plagiat yang kita buat sendiri, kita tahu isinya apa semuanya, boleh kita ajukan banding. Yang penting sudah keterangkan, buat keterangan di situ. Dibilangnya umpan balik buat di sana itu di slide nomor berapa. Dokumentasi kegiatan, buat di situ, di slide nomor berapa. Jadi penelaahnya itu nampak. Oh ini, jadi syarat-syaratnya itu ada. Yang penting itulah kembali tadi kuncinya. Sesuai dengan panduan. Berarti kita yakin, kalau kita buat sendiri, ini yakin, oh ini ada, materinya ada, kegiatannya ada, umpan baliknya ada, apa nih lagi tak ada, semua sudah lengkap. Kita ajukan banding, yakin. Itu gunanya tadi kita harus sesuai dengan panduan. Ya Ibu ya. Ya, begitu ya Ibu jawabannya. Jadi Bu Mita, saya juga pernah pengalaman pribadi saya pada topik, saya lupa topik
Merdeka Mengajar atau apa itu ya. Jadi saya sudah membuat sesuai panduan Bu Mita, tapi ditolak. Lalu karena saya tengok saya sudah sesuai panduan dan rincian sudah saya lakukan, dan dengan percaya diri saya banding. Karena saya bilang udah sesuai gini kan, jadi saya banding. Alhamdulillah setelah saya banding itu langsung keluar Bu Mita. Jadi betul sekali kita ini Iya. sesuaikan dengan panduan, insya Allah walaupun mungkin ya penelaannya mungkin mungkin agak ngantuk atau gimana ya Bu ya. Atau ngantuk, iya. Jadi nggak apa-apa kita banding begitu ya Bu Mita ya. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya sesuai dengan panduan. Kita Jika banding sudah aja. sesuai, iya baik. Ya. Apakah tadi Ibu Rita mau bertanya lagi? Sepertinya apakah masih yang tadi belum diturunkan tangannya atau gimana Bu Rita? Ada yang kurang jelas ingin ditanyakan lagi? Halo Ibu Rita. Coba kalau kita reunian, ketemu dalam Oke. satu ruangan, enak sekali. Udah lama kita ini tak berkumpul. Betul memang Ibu. Iya, ini Ibu Rita sepertinya mau bertanya lagi ya Bu ya. Ya silakan Bu Rita, silakan mic-nya dibuka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi karena ada pertanyaan yang tadi karena ditolak. Jadi saya mau bertanya, topik itu harus urut atau tadi seperti Ibu bilang mana yang kita suka? Karena saya lihat kalau urut kan berarti pertama itu kurikulum merdeka ya. Mengapa kurikulum harus berubah? Merdeka ada urutan gitu Bu. Apa karena kita memilih yang paling bawah, topik bawah itu alasan ditolaknya atau bagaimana Bu? Tidak, itulah tadi kadang tidak ada sesuai dengan panduan. Maaf ya Ibu Nora, langsung aja jawab. Iya, nggak apa-apa Bu, langsung aja. Langsung aja Bu, semangat luar biasa. Tidak Ibu, karena ditolaknya itu bukan karena tak berurutan. Karena tadi kalau soal berurutan itu, kadang di rapor pendidikan kita itu kita diarahkan untuk bisa memperbaiki yang numerasi, literasi, karakter, tak apa itu nanti diarahkan topik mana yang harus kita pelajari. Macam yang ada itu yang misalnya di sekolah kami itu agak kurang itu ada karakter. Saya itu diarahkannya untuk bisa menyelesaikan topik tentang BK. Bimbingan konseling. Kebetulan alhamdulillah saya sudah siap. Jadi waktu buka rapor pendidikan tidak masalah lagi karena sudah selesai. BK itu ada 2, ada yang dasar, ada layanan responsifnya juga. Terus nanti di dalam rapor pendidikan kita itu ada lagi yang dimintanya tentang fasilitator pendidikan. Nah itu kan urutannya tidak sama. Jadi tidak mesti sama. Cuma kadang yang dibuatnya sudah berurutan tadi itu, kalau dapat tuh ya kita belajarnya dari atas. Kita kenal dulu apa itu kurikulum merdeka, apa itu merdeka belajar. Nah, itu kalau kita untuk di dalam memahami. Tapi kalau di dalam untuk membuat kombal, itu sudah jadi syarat. Jadi mau tak mau kita harus mengerjakan itu. Nah, untuk webinar ini syaratnya juga yang topiknya ketiga itu harus kita penuhi juga, yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, jadi sehingga kita bisa membuat webinar. Nah, jadi untuk selanjutnya kita bisa memilih mana yang kita sukai tadi, yang mana sesuai dengan rapor yang diprioritaskan dari rapor pendidikan kita. Nah, itu yang lebih diutamakan lagi. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih kembali Ibu Rita. Ya, jadi yang diutamakan, yang direkomendasikan sesuai dengan raport, selanjutnya baru sesuai yang kita minati, begitu ya Ibu Rita, ya Bu Mita. Baik, ada pertanyaan lagi ini di kolom komentar, dari Ibu Kepsek Suryati, SMP Negeri 1 Lingga. Izin Bu, pada tahun 2022 pertama keluar PMM, nonton video di skip 9 topik. Juga menjawab berulang-ulang kesalahannya sehingga di dashboard prosesnya 0%. Ke 9 topik ini harus diulang. Terima kasih. Silakan Ibu Mita. Ya boleh, langsung aja ya Bu ya. Lanjut Bu, langsung saja, baik. Kita pelajari, ya walaupun semuanya kita lihat 9 topik tadi itu videonya kita buat, kita lihat, tidak walaupun di skip sedikit seperti itu, kita selesaikan dulu sampai aksi nyatanya. Nah, kita buat topik 1,
kita nonton videonya, kita lihat materinya, kita kerjakan aksi nyatanya. Nah, kalau sudah sampai di situ, nah kan nanti sudah terbaca. Nah, di dashboard itu kita sudah menyelesaikan satu. Nah, nanti memang ada peringatannya sekarang ini. Kalau kita mengerjakan belum sampai ke aksi nyata, akan dapat surat cinta itu dari PMM. Nah, ini pengerjaannya baru sampai sini. Nah, lanjutkan dengan aksi nyata. Ada tuh di bawahnya itu. Di bawah PMM kita, topik-topik kita itu. Nah, Oh, begitu, Bu. Jadi ada surat bukan, cintanya ya, Bu ya? iya, Oh, kita dikasih tahu. iya, 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 iya. Jadi kita selesaikan satu, kalau semuanya belum kita kerjakan aksi nyata, ya udah jelas rendah. Nah, kita selesaikan dulu satu-satu aksi nyatanya. Baik, Bagaimana terima Ibu? kasih Bu Mita. Jadi begitu ya Ibu Suryati, jadi kita selesaikan satu topik, kalau bisa langsung selesaikan aksi nyata, baru kita masuk ke topik yang berikutnya. Seperti itu ya Bu Mita ya? Iya. Oke, kita ada lagi nih Bu yang raise hand, Ibu Rahmadani. Silakan Ibu Rahmadani, dari mana Bu? Ibu Rahmadani, silakan mikrofonnya dihidupkan dulu. Ya, silakan Ibu Ramadhani, dari mana Bu? Selamat sore Ibu Ramadhani. Tadi udah hidup mic-nya Bu, mati lagi. Ibu Rahmadhani, silakan untuk menghidupkan mic-nya Ibu. Oke. Apa kita... Halo Ibu Ramadhani? Nggak bisa dihidupkan. Nih bisa. Baik. Silakan Ibu. Oh, sorry Bapak ya. Iya, maaf. Ya, Maaf ya, Bapak nggak apa-apa, Bu. Ramadhani. Apa Ya, kabar Pak? Dari mana nih Pak? dari Sumatera Barat, Bu, Wah, Sumatera Baratnya di mana Orang Awak. Pak? Orang di Awak. Padang. Sama Pak, Ibu narasumber orang Awak, Ibu moderator orang Awak. Salam Luar kenal biasa. Pak. Oke, silakan Pak Ramadhani. Baik, Ibu. Saya lupa nama Ibu narsumnya ini. Ibu Deswita. Apa-apa. Ibu Deswita. Ya. Baik, Ibu. Pertama, saya ingin menanyakan, ya seperti tadi, saya udah melakukan PMM, ya pelatihan mandiri gitu maksudnya, Bu. Udah 2 pelatihan mandiri dalam bulan Januari ini. Ya, memang sampai saat ini ternyata belum keluar juga. Ada informasinya sih setiap hari di minggu pertama atau minggu ketiga gitu kan. Itu akan keluar vaksinasinya. Iya. Ya mudah-mudahan harapan seperti yang Ibu sampaikan memang akan keluar begitu, Bu ya. Pun nggak keluar Iya, mungkin insya harus Allah. diperbaiki, ya kita harus perbaiki begitu ya, Bu. Iya, insya Allah. Kemudian nih Bu, kita kan coba download juga ini Bu, PMM ini menjadi aplikasi di HP kita. Di HP Iya. saya itu ada pemberitahuan sampai 9, seperti itulah tulisannya ada 9 gitu loh. Tapi ketika saya buka PMM ini kok nggak ada informasi apa-apa gitu loh. Itu bagaimana itu Ibu PMM-nya Bu? Di Play Store-nya sudah diupdate, Pak. Udah saya coba update. Sebelumnya kan belum ada tuh pengolahan kinerja, saya update lagi baru keluar ada pengolahan kinerja. Nah, kemudian ya setiap saya lihat kok ada informasi 9, 8 gitu, bertambah-tambah gitu, Bu. Tapi ketika saya buka nggak tahu di mana gitu loh. Kalau notifikasi kan biasanya memang bisa dibuka gitu kan, Bu. Ini enggak gitu loh, Iya. Bu. Itu bagaimana itu, Bu? Apa Tapi harus PMM-nya, diupdate dulu gitu, Bu? iya, itu tadi. Bapak sudah bisa lihat di Play Store itu, kalau terakhir itu Play Store itu harus 1.4.8 itu, Pak. Berapa, Bu? 1.48. 1.48 ya, Bu. Iya, update terakhir itu. Itu lihatnya di mana, Bu? Pengen lihat 1.8 itu. Buka aja Pak di PMM-nya itu, Pak. Di aplikasinya itu. Apakah sudah atau belum? Biasanya di bawahnya ditulis itu, Pak. Oh, 1.8 ya, Bu. Ini 1.47.1 baru. Oh iya, update lagi berarti Bapak. Oh, begitu, update lagi ya, Bu ya. Iya, Oke. Berarti itu mungkin kesalahannya, Bu ya. Terima kasih, Bu.
Iya, untuk sertifikat kita bersabar ya Pak. Ya, siap, Bu. Ya, terima Ribuan masalah. kasih Tuh Pak udah Ramadhani. 1.49. Oke, Halo oke. Bapak. Silakan Ya, diupdate. Bu. Halo. Itu ada informasi dari kawan. Sekarang sudah 1.4.9 karena Oh, saya udah kan baru tidak lagi. biasa. Saya tidak Hmm. biasa pakai aplikasi. Saya kan sudah langsung biasa dekat Google aja kan. Iya, Jadi sama yang kita. kawan-kawan yang Sama kita, Bu pakai Mita. aplikasi. Iya, sudah Kurang. 1.4.9 Pak. Oh, Oke. Pak Ramadhani Yang ada ini berarti berarti sudah yang 1.4.9. yang ada ini berarti dihapus dulu, Bu, baru Tidak kemudian Pak, tidak usah. Bapak pergi ke Play Store aja, cari PMM-nya, itu ada bacanya itu Pak, update. Oke. Nah, jadi tidak perlu dihapus. Oke. Oke Pak. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Iya, Pak. itu aja, Bu. Iya, terima kasih kembali Pak Ramadhani. Silakan diupdate Play Store PMM-nya ya Bapak. Terima Oke, kasih. Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan penanya berikutnya, Ibu Haryati dari SMP Negeri 2 Lingga. Silakan Ibu Haryati. Halo Ibu Aryati dari SMP Negeri 2 Lingga, silakan. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Oke. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Aryati. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Ini saya hanya mau bertanya satu pertanyaan saja Bu, tentang lolos validasi aksi nyata. Kira-kira berapa umpan balik yang kita butuhkan agar validasi aksi nyata kita ini bisa diterima? Itu aja Ibu, terima kasih. Terima kasih. Lanjut Ibu Mita. Oke, terima kasih Bu Nona, moderator. Untuk umpan balik, kalau di dalamnya tidak di panduan tidak disebutkan berapa, biasanya ada tuh yang disebutkan 5 umpan balik, 3 umpan balik. Tapi kalau tidak ada disebutkan berapa umpan baliknya, buatlah minimalnya 3. Ya, 3 umpan balik. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, informasinya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu Aryati. Semangat ya dalam melakukan aksi nyatanya di PMN. Baik. Minimal 3. Iya, minimal 3 kalau tidak ada ketentuannya. Tapi kalau ada ketentuan di rincian, berapa yang diminta silakan. Lebih banyak, lebih bagus ya, Bu Mita? Iya, lebih banyak, lebih bagus. Iya, baik. Semangat Ibu Aryati. Kita lanjut ke Bapak Abdullah Kasir. Halo Bapak Abdullah. Kepada Bapak Abdullah silakan untuk menghidupkan mic-nya. Halo Bapak Abdullah. Selamat sore Bapak Abdullah Kasir dari Pak Abdullahnya ada? Baik, kita mungkin lanjut dulu ke Ibu Dewi Apriani Manurung. Silakan Ibu Dewi. Dewi Apriani Manurung. Halo Ibu Dewi. Ibu Dewi Apriani Manurung, silakan. Mikrofonnya dihidupkan dulu Ibu. Ya, selamat sore Ibu. Nah, Ibu Dewi. Sore. Ya, silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Begini Bu, saya kan bulan 12 tahun 2023 sudah menyelesaikan aksi nyata. Sudah divalidasi bulan 1 ini. Ya. Nah, jadi dalam topi itu kan Bu, ada 3 pilihan melakukan aksi nyata. Jadi ketika satu topi itu sudah ada sertifikatnya, apa boleh kita membuat aksi nyata lagi tapi dalam topi yang sama? Begitu Bu Mita, sudah cukup jelas pertanyaan Bu Mita. Di tempat saya hujan. Iya hujan. Oke. Ibu, silakan. Kalau untuk melakukan aksi nyatanya, kalau kita sudah selesai di satu topik, alangkah baiknya kita kerjakan topik yang lain. Iya Bu.
Karena alangkah baiknya kita kerjakan topik yang lain. Nah, jadi Kasih. bisa untuk menambah pengalaman kita. Ya, Bu ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima Ya. kasih kembali Bu Dewi. Semangat ya Bu ya menyelesaikan topik-topik yang lainnya ya Bu Dewi. Iya. Apalagi sudah keluar itu sertifikatnya kan. Harus semangat. Semangat Bu Dewi. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Dewi. Kita kembali lagi tadi kepada Bapak Abdullah. Bapak Abdullah, apakah ada? Ya, halo. Iya, Bapak Abdullah. Silakan Bapak Ah. dari mana nih Pak? Ini ya perkenalkan, nama saya Abdullah Kasir Harahap. Ini dari Sumatera Utara, Bu. Orang Sidempuan. Oke, Ya. terima kasih Bapak. Baik, luar biasa. Silakan Bapak. Iya, Bu. Ini terkait dengan aksi nyata itu. Ini seperti yang disampaikan rekan-rekan semuanya. Terkadang ini terkendala di validasi sehingga validasinya itu tidak diterima atau ditolak. Jadi bagaimana langkah-langkah yang bagus supaya validasinya itu bisa cepat diterima atau sukses begitu, Bu. Oke, Kasih, Bu. Bapak. Terima kasih Pak. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Nora. Untuk selanjutnya biar cepat divalidasi, benang merah di pertemuan kita ini tadi adalah ikuti panduan daripada setiap aksi nyata itu. Itu aja Pak kuncinya. Tapi sudah, Bu. Pas seperti yang disampaikan rekan-rekan, rekan-rekan sebelum saya, memang Ya. betul kendalanya kita nggak tahu di mana. Mungkin perasaan kita udah pas sesuai dengan aturan, dokumennya, umpan baliknya udah pada pas semua. Tapi ternyata setelah kita menunggu dapat hasil itu ya perbaiki lagi katanya. Iya, Bu. Oke, jadi kalau seperti itu jalan akhirnya Bapak, kita sudah buat aksi nyata sesuai panduan. Syarat-syaratnya semua sudah lengkap. Kita yang kita sudah buat sendiri itu, kita ajukan banding, Bapak. Setelah kita ajukan banding, di dalam aju banding itu kita beri komentarnya. Apa yang tidak diterimanya kan tadi kurang ini, kurang itu katanya tadi kan. Bapak terangkan, misalnya dokumentasi di slide nomor berapa, umpan baliknya di nomor berapa, RPP-nya di nomor berapa. Bapak jelaskan waktu aju banding tadi. Kalau semua syaratnya sudah lengkap. Kalau itu Pak. Jadi untuk mengajukan bandingnya itu kira-kira di mana, Bu? Ada itu pilihannya di bawah Pak. Iya. Ya ada. Bapak scroll ke bawah, nanti ada nampak di situ ajukan banding. Yang penting aksi nyata kita itu sudah mengikuti panduan. Semua syaratnya sudah ada. Jadi nanti di sana Bapak tuliskan misalnya dokumentasi kegiatan, FPP-nya di slide nomor sekian, umpan baliknya di slide nomor sekian. Jadi jelas. Begitu Bapak. Insya Allah Bapak. Oke, Bu. Terima kasih nih. Semangat Bapak. Terima kasih Pak Abdullah. Sudah cukup jelas ya Pak ya. Jadi sudah sesuai dengan panduan, masih ditolak, silakan ajukan banding Bapak. Iya. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Ya. Kita lanjut kepada Ibu Nancy. Silakan Ibu Nancy. Halo Ibu Nancy, dari mana Ibu Nancy? Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Nancy. Bu Nancy dari mana ini Bu? Saya dari Kupang, NTT. Luar biasa. Selamat sore, sehat selalu keluarga guru dari Kupang. Silakan Ya, Ibu Nancy. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena bisa bergabung dan luar biasa materinya itu sangat membantu. Kebetulan saya juga sekarang lagi baru satu aksi nyata saya yang lolos. Nah, pertanyaan saya sekarang Bu, tadi tentang kolaborasi Bu. Saya ambil contoh, apakah topik kurikulum merdeka, topik 1 itu bisa dilakukan secara kolaborasi ya Bu? Oke, bisa langsung dijawab Ibu Nora. Terima kasih. Silakan, itu aja pertanyaannya Bu Nancy.
Iya, itu saja Bu. Iya, Terima oke, kasih. silakan Ibu Mita. Oke, untuk yang topik 1 kurikulum merdeka itu kan yang kita mengadakannya untuk sosialisasi kan Bu. Jadi kalau kita yang sosialisasi sasarannya rekan sejawat itu bisa kita lakukan kolaborasi. Kalau untuk lebih pastinya Ibu lihat dekat panduannya itu. Biasanya dibuat di bawahnya itu bisa dikerjakan secara kolaborasi. Nah, jadi setiap topik aksi nyatanya ada tulisan keterangannya dekat bawah. Nah, dibuka lagi aksi nyata yang dipilih itu ada di bawahnya itu Bu. Ada ditulis bisa berkolaborasi. Di setiap aksi nyata yang bisa ada tulisannya. Ada tulisannya kok. Ya, jadi begitu Ibu Densi, ada keterangannya yang bisa kita lakukan kolaborasi, ada yang tidak begitu Ibu. Silakan Ibu scroll lagi ke bawah mungkin. Ya Ibu Nancy, sudah cukup jelas Ibu? Tulisannya itu ada Ibu, tulisannya. Bisa kerjakan kolaborasi. Ya, begitu Bu Nancy. Ada lagi Bu Nancy? Baik, terima kasih. Bisa ditambah lagi, Bu? Oh, Pak Abdullah mau bertanya lagi. Silakan Pak. Iya, ini saya teringat, Bu. Apakah harus ada umpan balik atau kita kirim dulu apa namanya itu? Aksi nyata itu ke teman sejawat biar ada umpan balik dari teman sejawat itu, Bu? Wajibkah itu, Bu? Nah, itu tadi Pak. Untuk setiap aksi nyata, aksi nyata ini kita lakukan sasaran kita apa? Misalnya kita sasaran kita siswa, peserta didik. Jadi umpan baliknya harus ada dari peserta didik. Kalau aksi nyata itu enggak, kita maksudnya ya dengan kan, rekan sejawat. Iya. Nah, sesuai dengan panduan tadi, kalau aksi nyata itu sasarannya rekan sejawat, harus umpan baliknya rekan sejawat. Nah, kalau misalnya itu peserta didik, umpan baliknya itu harus peserta didik. Jadi kalau misalnya sasarannya peserta didik, tak perlu lagi umpan balik rekan sejawat, Pak. Enggak, maksudnya Bu, kan setelah selesai ini aksi nyata, kita share, kita bagi ke teman sejawat biar ada tanggapan orang itu. Oh, yang biasanya kita bagikan lewat WA gitu Pak ya? Iya. Apakah harus? Tidak Bapak. Oh, bukan wajib itu Bu ya? Bukan wajib. Yang yang diminta umpan balik itu bukan yang seperti itu, tapi sasaran kita. Iya. Ya, makasih Bu ya. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Yuk. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang resen Ibu Sukmawati. Silakan Ibu Sukmawati. Oh, hilang nggak jadi ya Ibu Sukmawati. Kalau gitu kita bacakan pertanyaan di kolom komentar ya Ibu Mita ya. Dari Bapak Fadli, SDN 018 Assalamualaikum, maaf Bu, aksi nyata saya ada 2 perbaikan. Yang pertama salah tekan tema, yang kedua umpan balik tidak ada atau lupa. Yang ingin saya tanyakan yakni yang pertama saya ingin menggantikan tema tanpa ulang dari awal dan bagaimana cara kerja ajukan banding yang Ibu sebut tadi. Serta boleh contoh cara membuat aksi nyata. Begitu. Silakan Ibu Mita. Oke, itu pun boleh, Bu. Oh, iya. Di-share lah dulu contohnya, Bu, biar apa ya? Kalau untuk tentang aksi nyata, itu udah banyak kok Pak di YouTube, sudah berseliweran. Nah, yang tentang itu tadi, mengenai apa tadi Pak? Mau mengubah topik yang aksi nyata yang perbaikan itu. Iya, perbaikan. Temanya. Nah, kita buka waktu perbaikan itu, buka apa yang disuruhnya itu. Apakah kalau ke atasnya itu masih bisa diganti, bisa kita ganti. Nah, jadi apa panduan di dalam perbaikan itu, kalau masih bisa diubah, bisa kita ubah temanya. Nah, tentang yang format ajukan banding tadi, ya seperti tadi itu kita klik, kan di bawahnya kita scroll ke bawah itu ada
ajukan banding. Kita klik itu, nanti kan di sana apa yang harus kita ajukan argumen kita. Biasanya perbaikan itu tidak sesuai dengan tema, umpan balik tidak ada, dokumentasi kegiatan tidak ada. Ajukan di situ. Kita jelaskan umpan balik kita di slide nomor sekian, paparan materi kita di nomor sekian, RPP atau modul kita di slide nomor sekian. Nah, jadi jelas oleh penelaah, oh mungkin dia kelupaan atau kelewatan waktu menelaah itu slide-nya. Jadi dengan kita jelaskan itu, mudah-mudahan dapat dimengerti oleh penelaah. Iya. Itu Bapak. Jadi untuk tema itu kita lihat Bu Mita ya, jika masih ada bisa kita klik, bisa diubah, jadi kita silakan kita lakukan, bisa salah. Terus untuk haji banding itu, haji banding itu silakan Bapak, jika kita yakin aksi nyata yang kita lakukan sudah benar ya Bu Mita ya, terus masih masih ditolak, kita tulis saja Pak. Bapak Fadli bahwa aksi nyata saya sudah lengkap sesuai panduan, mungkin begitu ya Bu Mita ya, udah ada ini, udah ada itu, jelaskan. Jelaskan begitu Pak Fadli ya. Baik, kita lanjutkan lagi nih, luar biasa Bu, semangat nih pada yang mau diskusi kepada Bapak ya, walaupun hujan ya Bu Mita ya. Iya hujan walaupun hujan. Hujan lebat. Baik, lanjut kepada Bapak Rudi Supriyanto. Halo Bapak Rudi. Pak Rudi Supriyanto, silakan. Pak Rudi, saya olok lagi kamu tuh abang kita buang. Pak Abdullah minta tolong di mute dulu mikrofonnya, terima kasih. Bapak Rudi silakan Pak. Dari mana Pak Rudi Supriyanto? Mikrofonnya dihidupkan dulu Pak Rudi. Selamat sore Bapak Rudi Supriyanto. Apakah sudah monitor Bapak? Selamat sore. Iya, terima kasih Pak Rudi. Dari mana nih Pak Rudi Supriyanto? Dari SDN 05 Lingga Timur, 05. SDN 005 Lingga Timur. Iya, silakan Bapak. Belum ada pertanyaan, Bu. Baru buka, Bu. Oke, Bapak. Bagaimana tadi Pak Rudi? Baru buka, Bu. Oh iya. Oke, jadi belum ada pertanyaan ya Pak? Belum. Oke, ya siap. Kita siapa lagi tadi? Mungkin kita baca lagi dari kolom komentar ya Bu Gita. Oke. Dari Ibu Hermawati. Bu, saya kemarin salah mengupload aksi nyata. Yang saya tanyakan, bisakah aksi nyatanya diganti? Kalau bisa, bagaimana caranya, Bu? Begitu, Bu, bisa. Salah mengupload aksi nyata. Oke, kita langsung jawab. Untuk yang salah upload aksi nyata, terpaksa lah, kita tunggu perbaikan. Karena sudah masuk ke dalam penelaahan. Jadi setelah dibaca nanti oleh penelaah tidak sesuai, baru kita tunggu nanti perbaikannya. Nah, waktu sudah keluar perbaikan, baru kita perbaiki, mau ditukar atau bagaimana. Itu saja Bu. Oh, jadi sudah masuk ke ranah penelaah ya Bu ya, jadi kita tunggu Bu ya. Nanti kalau ada perbaikan baru kita lakukan, begitu ya Bu Mita? Iya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Adakah lagi yang resen Bapak Ibu? Silakan. Nanti di kolom komentar. Dari Ibu Lin Sukmin.
izin bertanya Bu, apakah untuk pembuatan aksi nyata ini ada masa kadaluarsanya? Ya. Langsung ya Bu. Mohon maaf, Untuk Bapak Abdullah bisa mute-kan mic-nya, Pak Abdullah. Hah? Kenapa, Tolong Bu? bisa dimatikan mic-nya dulu, Pak Oh, Abdullah. oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, tadi Bu Mita, apakah untuk pembuatan aksi nyata ini ada masa kadaluarsanya, begitu Bu? Silakan Untuk Ibu. sampai sekarang, alhamdulillah belum ada. Ya, belum ada ya Bu ya, saya pun tidak ada lihat. Baiknya belum ada lagi. Masih, karena itu kan kita bukan dituntut secara paksa, Bapak Ibu. Untuk aksi nyata itu pun minimalnya itu kita kerjakan satu topik itu, satu aksi nyata itu 2 minggu. Jadi bisa sebulan. Jadi tak mesti dalam 1 hari atau 2 hari itu siap. Ada waktunya kok. Nah, ya Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya Bu Mita, masih banyak nih yang bertanya, semangatnya di kolom komentar kita. Ini dari Ibu Dewi Mayasari, dari SDN 018, 18 mana ini? Izin bertanya, kalau kita buat aksi nyata memakai tulisan tangan dan disertai foto bukti kegiatan, dan bagaimana caranya mengirimkan lewat PMM, begitu. Oke. Yang kalau tulisan tangan ada foto, kita masukkan ke dalam Word. Setelah kita masukkan ke dalam Word itu, yang buka laptop lah maunya. Mau tak mau kita harus buka laptop. Nah, kita masukkan ke Word, foto aja. Yang kita tulisan tangan tadi itu kita foto, screenshot, masukkan ke Word kita, fotonya juga. Nah, Word yang sudah kita buat, kita PDF-kan. Nah, kita buka PMM tadi. Nah, langsung kita upload mana yang aksi nyata mana yang kita buat tadi. Kalau misalnya tidak mau mengirim dekat pakai laptop, yang sudah kita buat di laptop tadi di Word itu kirim lagi ke HP. Nah, kita upload. Yang penting tadi maksimalnya kan 10 MB untuk PDF-nya. Bisa Bu. Itulah Bu Nora. Kalau yang seperti ini kan maunya kerja langsung. Jadi kalau macam ini, jadi enaknya harusnya gini. Itulah Bu. Itulah Bu. Kalau daring ya Bu Mita ya. Kalau daring kita bisa langsung praktek. Kalau daring ini mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa kita lanjutkan pertanyaan mungkin di grup chat kita ibu-ibu ya, jika masih ada yang kurang jelas. Ini waktu kita nih masih ada nih ibu-ibu. Silakan juga link absensi sudah saya kirimkan di chat grup, nanti di kolom komentar akan dikirimkan juga. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih adakah? Iya Ibu, sama di sini juga hujan lebat. Jadi suara kita agak kuat. Oke. Dari Ibu Haryati SMP Negeri 2 Lingga. Izin bertanya, untuk lolos validasi aksi nyata, kira-kira berapa umpan balik yang kita butuhkan? Oh, tadi sudah ini Bu ya? Sudah ada ya, tergantung disesuaikan dengan panduannya Ibu. Kalau diminta 5, kalau nggak ada diminta mungkin minimal 3 begitu Ibu. Minimal 3 ya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana mendapatkan sertifikat dari webinar ini? Tenang Ibu Sumari Bulan, dan nanti silakan diisi link absensinya. Jadi sertifikat yang kita keluarkan yaitu yang mengikuti kegiatan webinar ini dari awal sampai akhir dan mengisi link absensi yang kita bagikan. Begitu Ibu Sumari. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan terakhir itu. Dekat chat. Yang mana ya Bu ya? Dekat chat. Ibu dari Maluku itu. Yang terakhir ini saya bacanya dari atas itu. Kalau Ibu Mita ada terbaca silakan Bu. Ini masih ada 92 ada tadi. Oh nih, bentar. Nah, iya silakan Bu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Siti dari Maluku, Pulau Buru. Alhamdulillah jauh nih Bu.
Untuk aksi nyata itu, wah lari terus nih. Untuk aksi nyata itu ada 3 pilihan, Bu. Menurut Ibu, dari ketiga pilihan ini, lari terus nih. Manakah yang lebih mudah untuk dikerjakan? Mana yang lebih mudah untuk dikerjakan? Oke, saya jawab. Tentang aksi nyata yang 3 pilihan, itulah tadi kembali yang kedua ya. Pilih aksi nyata yang kita sukai dan kita kuasai. Nah, itu opsinya, Ibu. Dia 3, mana yang mau kita pilih? Ambillah yang kita kuasai dan kita sukai. Kalau kita kuasai berarti kita tahu apa yang kita mau laksanakan. Kalau yang kita sukai berarti kita berbuat itu sepenuh hati. Nah, itu tadi. Itu kuncinya. Kalau ditanya ke saya, belum tahu pilihan saya dan ibunya sama. Iya, iya, iya. Baik, apakah ada lagi? Ya, ini kayaknya Pak Abdullah masih ada yang mau ditanyakan lagi nih Bu Mita nih. Raise hand lagi Pak Abdullahnya. Silakan Pak Abdullah. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Abdullah? Boleh kita buka diskusi aja nih. Iya, kita buka diskusi. Silakan Bapak Abdullah untuk menghidupkan mikrofonnya, Pak. Pak Abdullah dari Sumatera Utara tadi kalau tidak salah. Iya. Bapak Abdullah silakan Pak. Mana lagi ya, sambil saya lihat Bu chat pertanyaan di chat. Oke. Sambil menunggu Pak Abdullah menghidupkan mikrofonnya nih. Tadi udah terbaca belum nih pertanyaan dari Ibu Nura Maliah Ramadhani. Bismillah, saya mau bertanya berapa lama jarak antara menyelesaikan materi dengan mengirim aksi nyatanya? Begitu Bu, berapa lama jarak antara menyelesaikan materi dengan mengirim aksi nyatanya? Ya, secepatnya. Minimalnya tadi kan maksimalnya 2 minggu kita pelajari modonya, kita tonton videonya, kita kerjakan post testnya. Maksimal atau minimalnya terserah kita dalam 2 minggu itu. Kalau lebih pada itu juga tidak apa-apa. Habis itu yang penting kita kerjakan. Iya. Kalau lebih cepat lagi lebih bagus. Tapi kalau dilihat untuk dalam 1 hari tak mungkin selesai. Iya, iya, iya. Dalam 1 hari. Lebih cepat, lebih bagus begitu ya Bu Mita ya? Iya. Oke, bahan dan cara membawa aksi nyatanya di mana? Ini sudah dibantu jawab oleh rekan yang lain. Bahan aksi nyata dapat dipilih ketika sudah memilih mau mengerjakan aksi nyata yang mana. Ya, betul sekali. Terima kasih Ibu sudah membantu menjawab Ibu Siti. Bu Siti Isna. Oke. Ini dari Ibu, apakah ini tadi Bu udah baca Bu ya? Dari Ibu Siti Bu ya? Dari Maluku Pulau Buru untuk aksi nyata itu ada 3 pilihan. Udah Ibu baca ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu Mita. Ini takut ada yang kelewat. Kelewat. Ibu ada lagi yang raise hand ini Bu, Ibu Marianti dari Perawang. Silakan Ibu Marianti. Halo Bu Marianti, selamat sore. Silakan untuk menghidupkan mic-nya Bu. Bu Marianti Perawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Mayanti, sorry Ibu Mayanti nggak pakai R ya Bu ya. Silakan Ibu Mayanti. Iya. Ini terima kasih. Saya mau menanyakan untuk memilih tema di aksi nyata itu, apakah harus sesuai dengan yang direkomendasikan di dalam rapor? Itu Bu. Iya. Silakan Ibu Mita. Untuk langkah awalnya supaya rapor kita itu bisa bagus, jadi bukan harus Bu ya. Nah itu sebaiknya kita kerjakan dulu.
Yang direkomendasi dari rapor kita kerjakan dulu. Setelah selesai baru kita pindah ke topik yang lain. Ya, Ibu. Wah, hujan. Hilang suara. Mute. Mic-nya Bu Nora. Kalau berarti harus yang direkomendasikan itu kita selesaikan dulu, dan kalau masih ingin melanjutkan boleh kita pilih yang lain ya Bu ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Mayanti. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke Ibu Prenti. Bu Prenti Septia Arianti. Silakan Ibu Prenti untuk menghidupkan mikrofonnya, Bu. Selamat sore, Ibu Prenti. Halo Ibu Prenti, Assalamualaikum. Selamat sore, Bu. Silakan, Bu. Ya, Ibu Prenti. Baik, mungkin kita ke Ibu Linda dulu. Ibu Linda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu narasumber, Ibu moderator. Izin bertanya kepada narasumber Ibu Dewesmita. Jadi begini Bu, setelah kita unggah aksi nyata, kemudian kita bagikan link aksi nyata tersebut untuk dikomentari oleh rekan-rekan guru lainnya yang biasanya itu kita bagikan. Apakah komentar tersebut mempengaruhi validasi penilai penaah, atau boleh tidak link tersebut tidak kita bagikan dan tidak dikomentari oleh rekan guru lainnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Bu Mita. Ini juga pertanyaan dari saya. Jadi linknya itu tidak mesti kita bagikan. Kalau kita bagikan tidak berpengaruh kepada penilaian hasil nyata kita. Nah, itu aja. Boleh kita tidak bagikan. Karena yang diminta yang namanya umpan balik bukan yang dibagikan, tapi adalah umpan balik dari sasaran kita. Apakah rekan sejawat atau peserta didik. Itu aja. Oke, boleh. Baik, Ibu. Sarannya ya. Ya, terima kasih Bu Linda. Jadi saya kasih komentar kalau di grup itu masuk seperti itu. Kalau yang umpan balik yang dikehendaki untuk validasi yang bisa lolos itu adalah yang dari sasaran, bukan yang kita bagikan. Tapi kalau kita bagikan, itu pun tidak berpengaruh. Begitu Ibu. Iya, tidak berpengaruh ya Bu ya, kecuali yang diminta sesuai yang dirincian dan sasaran. Begitu ya Bu Mita ya. Oke. Tadi Ibu, kita lanjut ya Bu Mita, kita masih ada waktu lagi. Ibu Prenti tadi sini Ibu Prenti udah mengetik di kolom komentar pertanyaannya Bu. Seandainya kalau dalam satu sekolah ada beberapa guru yang mengerjakan topik yang sama sehingga aksi nyatanya pun mirip atau hampir sama. Nah, apakah itu akan tervalidasi atau dianggap plagiat begitu Bu? Oke, kalau kita mengerjakan aksi nyata, setidaknya di dalam penulisannya itu, kalau memang kita tidak meniru, pasti ada bedanya. Kalau kita tidak meniru, pasti ada bedanya. Tidak mungkin tulisan kita sama dengan tulisan kawan. Atau misalnya kalau kita buka, kita buat di Canva, tak mungkin pilihan desain kita sama dengan kawan desain kawan kita. Pasti kita pilih yang lain. Tulisan model-model tulisannya pun berbeda lagi langkahnya. Nah, begitu Ibu. Iya, begitu ya Ibu Prenti. Pasti kalau emang kita bikinnya sendiri, pasti ada perbedaannya begitu. Kecuali kalau link Canva-nya kita share, itu lain lagi ceritanya. Oke, terima kasih.
kita lanjutkan ke yang penanya berikutnya kepada Bapak atau Ibu nih, Tunji Watini. Ibu Tunji Watini, silakan. Selamat sore, Ibu Tunji Watini. Udah hidup ya mic-nya. Halo Ibu Tunji. Selamat sore Bu. Silakan Ibu Tunji. Ibu Tunji, apakah sudah monitor Ibu? Baik, sambil menunggu Ibu Tunji. Apakah ada lagi pertanyaan di kolom komentar? Silahkan Bapak Ibu peserta yang lain, jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan raise hand sambil menunggu Ibu Tunji. Ibu atau Bapak, mudah-mudahan saya nggak salah kayak tadi. Salah tadi. Rahmadani, Pak Rahmadani ternyata. Saya pikir Ibu. Ibu Tunji Watini, silakan. Halo. Apakah benar? Oke, kita baca yang di kolom ya Bu Mita. Dari Ibu Tugiem, SMP Negeri 5 Sungai Kakap. Assalamualaikum Ibu, maaf saya ingin bertanya apakah benar sertifikat baik itu webinar atau aksi nyata itu syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi? Oh gitu. Apakah ini sesuai dengan materi pertanyaan kita? Ini mungkin tidak sesuai dengan materi kita, tema kita. Cuman untuk sampai sekarang ini belum ada permennya. Nanti kita tunggu permennya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang belum ada pengaruh, Permendikbudnya belum ada keluar. Jangan sampai keluar. Ya, itu masih berita-berita yang berseliweran di media sosial ya Bu ya. Mudah-mudahan itu hanya hoax saja. Baiklah. Ibu Tunji, apakah sudah? Halo Ibu Tunji. Baik, kita lanjutkan tadi. Ini menyampaikan komentar dari Bapak Abdullah Kasir Rahab tadi yang dari Sumatera Utara. Mengingat aksi nyata berseliweran di FB, TikTok, YouTube, tak jarang dijadikan sebagai ladang bisnis, Bu. Untuk itu saya mohon Ibu agar di-share aksi nyata, Bu. aduh, ini silakan Bu Mita. Kalau di-share aksi nyata berarti itu aksi nyata saya. Iya, jadi benar. Bukan apa ya Bapak, untuk sekarang ini penelaahan itu sudah makin teliti. Kalau kita beli, itu akan nampak sekali bedanya. Nah, pokoknya yang namanya beli itu nampak bedanya itu Bapak. Jadi sampai sekarang ini kami tidak akan pernah meluluskan yang namanya pakai beli-beli itu. Karena kita lihat cirinya itu yang beli dengan tidak beli nampak Bapak Ibu. Nah, jelas sekali. Ya, begitu Bapak Abdullah tadi. Jadi dan jika kita membuatnya sendiri, ya mungkin untuk contoh-contoh di YouTube atau TikTok itu sebagai referensi boleh ya Bu Mita ya, sebagai referensi. Untuk referensi boleh. Tapi dari materi yang sudah kita pelajari di PMM itu, kita bisa mencatatnya dulu Bapak, kita bisa merangkumnya dulu. Nah, terus kita bikinlah aksi nyatanya sesuai dengan bahasa kita sendiri. Itu akan lebih afdol. Ya Bu Mita ya? Iya. Nah, dan bisa tadi pakai yang dekat video kan ada juga materinya. Kalau saya jalannya tadi itu saya screenshotkan pas ada materi itu screenshotkan. Nah, nanti baru kita masukkan dari nyata kita materi yang penting tadi. Kalau misalnya ada modul bisa kita tulis, kita bisa printkan, kita pilih mana yang lebih menyangkut ke tema yang aksi nyata kita pilih. Iya. Jadi begitu Bapak Ibu untuk
Dan banyak Bu, selain kita bisa bikinnya di PowerPoint, sekarang Canva sangat bervariasi sekali elemen-elemen yang bisa kita pilih, dan kita di situ bisa gimana maksudnya sesuai dengan yang kita inginkan ya, bisa kita aplikasikan sesuai yang kita inginkan dan ilmu yang kita dapatkan. Itu insya Allah ilmunya akan lebih nempel gitu Bapak Ibu. Iya, kalau kita buat sendiri. Iya. Ini kita lanjut, ada lagi yang resen Ibu Tuti Suhaiti. Silakan Ibu Tuti untuk menghidupkan mikrofonnya Bu. Ibu Tuti Suhaiti. Dari mana Ibu Tuti? Ini Cisompet itu apakah nama daerah atau nama Ibu? Maaf. Silakan Ibu Tuti. Ibu Tuti, apakah sudah monitor Bu? Oke, sambil menunggu Ibu Tuti, kita lihat lagi Bu izin apakah masih ada yang mau bertanya. Ada juga nih di Q&A. Pertanyaan dari Bapak Alfian Tahar. Jika sudah menyelesaikan aksi nyata, berapa lama validasinya? Mohon penjelasannya. Begitu Ibu. Jika sudah menyelesaikan aksi nyata, berapa lama validasi? Mohon penjelasannya. Oke, silakan Ibu Mita. Kalau untuk batas waktu berapa lama aksi nyatanya tidak bisa kami pastikan, karena aksi nyata itu yang masuknya itu sekarang ini ribuan. Karena kita tahu bulan Januari ini kita semuanya perlu pengembangan kompetensi. Jadi banyak rekan-rekan atau saya sendiri juga membuat aksi nyata di pelatihan mandiri ini. Jadi tidak bisa dipastikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk satu aksi nyata bisa dikeluarkan sertifikatnya. Ya. Hanya di situ keterangannya pada minggu pertama dan minggu ketiga, begitu ya Bu Mita? Ya, itu kalau dikeluarkan setelah divalidasi, kemungkinan pengumumannya dikeluarkan di minggu pertama, di Rabu minggu pertama dan minggu ketiga. Begitu tadi Bapak Alfian. Selanjutnya Ibu Lin Sukmin. Oh tadi kayaknya udah dibacakan juga di kolom yang tadi. Apakah sebuah topik yang sudah lama belum dibuat aksi nyata ada masalah kadaluarsanya? Belum ada ya Bu Mita ya sampai sekarang ya? Belum ada. Terus selanjutnya nih dari nggak ada nama, ini Asus ini mungkin merek laptopnya ya. Saya sudah mengirim 2 minggu aksi nyata, 2 minggu belum dapat sertifikatnya. Maaf, saya sudah mengirim 2 minggu aksi nyata, belum dapat sertifikatnya sampai sekarang. Iya, ini namanya nggak ada Bu Mita. Ya, nggak apa-apa. Seperti yang diberitahu sebelumnya ini, untuk waktu validasinya, sertifikatnya itu tidak bisa dijanjikan atau dipastikan. Karena bulan ini banyak sekali ribuan yang masuk aksi nyata itu. Kadang kita itu juga terganggu dengan sistem. Nah, saya yang semangat guru 3 itu sudah masuk 3 bulan, belum keluar karena sistem. Nah, kalau yang sudah ada keluar, nah, mungkin alhamdulillah. Nah, jadi untuk memastikan berapa waktunya itu tidak dapat kami pastikan. Hanya itu Ibu. Ya, jadi waktunya tidak dapat dipastikan ya Bu Mita ya, karena mungkin ribuan nih Bu aksi nyata yang masuk dari seluruh penjuru ya Bu Mita ya. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, iya luar biasa. Jadi yang penting Ibu selesaikan saja topiknya dan bikin saja aksi nyatanya Bu. Nah, insya Allah setelah itu kita tinggal nunggu aja nih sertifikat yang masuk setelah itu. Baik, kita tadi ke Ibu Tuti, apakah sudah ada Ibu Tuti Sweti? Halo Ibu Tuti. Baik, jika tidak ada kita bisa ke Bapak Agus Riza. Silakan Pak Agus. Selamat sore Pak Agus. Halo Pak Agus, selamat sore.
Mungkin untuk Pak Agus pertanyaan penanya terakhir ini ya Bu Mita, mungkin sudah boleh kita sesi terakhir nanti ya Bu Mita ya. Atau Ibu Tuti? Oke, saya buka lagi Q&A-nya, apakah masih ada? Oke. Sertifikatnya nanti dikirim lewat mana Ibu? Nanti diinfokan ya Pak di grup. Insya Allah mungkin kita akan kirimkan ke email masing-masing yang kita minta di link absensi, atau nanti pakai aplikasi, nanti kita infokan di grup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Agus Riza, apakah ada Pak? Pak Agus Riza atau sudah hilang. Ibu Rahmadian. Ibu Rahmadian, silakan Ibu. Selamat sore Ibu Rahma. Karena Pak Agus tak ada, ganti Ibu Rahma tadi. Selamat sore Ibu Rahma. Assalamualaikum. Silakan Ibu untuk menghidupkan mic-nya, Bu. Halo Ibu Rahmadian dari SD 2 mana ini? Silakan Ibu Rahma. Ibu Rahma. Oke. Ya, assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Nama apa kabar Bu Rahma? Iya Ibu, izin Dari bertanya. mana Bu? Ya dari mana Ibu Rahma? Saya Ibu Rahma dari Metro Lampung. Dari Lampung, luar biasa. Silakan Bu Rahma. Iya, Ibu maaf bertanya untuk PMM. Ini kan saya sudah menyelesaikan baru menyelesaikan topik yang kedua Ibu. Nah ini sertifikatnya itu kira-kira sampai 6 bulan tidak ya? Oke, silakan Ibu Mita. Kalau ikut pengalaman dari yang awal, dari pertama sekali PMM itu paling lambatnya itu mungkin saya tidak dapat memperkirakan, tapi sesuai dengan pengalaman saya sendiri, yang sertifikat yang pertama kali saya buat itu keluarnya 4 bulan. Itu paling lama. 4 bulan. Nah, itu yang baru keluar. Desember 2022 baru keluarnya. Dari awal pertama PMM itu. Tapi mudah-mudahan karena penelaah ini kami sudah ditambah, kami penelaah ditambah 156, mudah-mudahan dapat mengerjakan sampai sesuai RHK kita itu 6 bulan. Mudah-mudahan tidak sampai bulan Maret. Siapa yang sudah duluan masuk aksi nyatanya didahulukan. Mudah-mudahan ya Bu, kita berdoa. Amin, iya. Amin. Berarti pernah sampai 4 bulan ya Bu Mita. Ibu Rama sudah jelas Bu Rama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Iya. Ini Mbak, tadi saya ketinggalan absensinya. Oh iya, nanti kita share lagi di kolom komentar ya. Oh iya, Ibu Rama. Ya cukup. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Bu Mita berarti pernah sampai 4 bulan ya Bu Mita ya? Iya. Oh biasa. Saya tadi yang syarat untuk buat kombel itu sudah dibuat, perbaikan, setelah perbaikan bulan Desember baru keluar. Oh iya. Dari Iya. Oke, baiklah Bu Mita, ini kayaknya waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 4. Bapak Ibu semua peserta webinar hari ini yang belum mengisi absen silakan, sudah kami share di grup komentar dan di grup kombel, silakan. Dan sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, silakan Ibu Mita untuk menyampaikan kata penutup Bu Mita dari kegiatan kita hari ini. Pada Ibu kami persilakan. Oke, terima kasih Bu. Jadi penutup dari saya hari ini adalah untuk membuat
sebagai itu tadi tips lolos validasi aksi nyata pada topik PMM, ingat 6 kepastian. 1. Pastikan memilih aksi nyata yang dikuasai. 2. Pastikan dokumentasi jelas, tidak blur. Pastikan dokumen unggah lengkap dan jelas. Pastikan bukan hasil plagiat. Pastikan file terdokumentasi dengan baik. Dan pastikan yang terakhir, kita harus sabar. Demikian statement dari saya, Ibu. Baik, terima kasih. Salam hormat saya untuk guru hebat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu narasumber kami yang hebat. Bagi Bapak Ibu peserta yang masih ada yang ingin bertanya, silakan bisa kita lanjutkan di chat grup kita ya Bapak Ibu ya. Mengingat waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 4. Untuk sesi terakhir kita sesi foto-foto ya Bapak Ibu, silakan tolong dibuka kameranya masing-masing dan tolong kepada Ibu Linda sekretaris Kombel kami untuk memandu sesi foto kita Ibu Linda. Baik, oke Bu-Ibu, slide pertama silakan bergaya literasi. 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Wow. Slide berikutnya 1, 2, 3. Senyum Bapak Ibu. Bapak masih kerja. Slide berikutnya 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Lanjut. Silakan dibuka Bapak Ibu. Kameranya ada beberapa slide yang masih kosong, hanya ada nama saja. Ada banyak slide ya Bu Linda? Banyak sekali ya, sekitar 20-an slide. Alhamdulillah luar biasa. Udah slide yang keberapa nih Bu Linda? 5. Oke, terakhir. Oke. Udah banyak yang keluar. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah selesai sesi fotonya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu narasumber, sukses selalu dan sehat selalu untuk Ibu, dan semoga kita dapat saling berbagi lagi pada kegiatan-kegiatan selanjutnya ya Ibu. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta yang sangat luar biasa semangatnya, walaupun cuaca kita bercampur aduk ya Bapak Ibu, tapi tetap semangat untuk kita melakukan kegiatan ini. Untuk sekali lagi kami informasikan, silakan mengisi link absensi dan nanti sertifikatnya akan kami kirimkan di email atau pada link yang ada di grup chat. Sekali lagi, sehat dan sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Kami dari Kombel SDN 009 Singkep mohon maaf atas segala kekurangan dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar.